Ya pemirsa, kita masih dalam UNS Menyapa, dan di UNS Menyapa pastinya selalu membahas tema-tema yang sangat menarik, dan hari ini kita masih membahas bersama dengan UNS Press, pengembangan UNS Press seperti apa, tadi kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, dan Anda boleh bergabung bertanya bersama kami 02718575555. Kita lanjut lagi. Tadi sempat disebutkan ya Pak Budi kalau bahwa UNS Press ini sudah menerbitkan yang namanya e-book. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa dan saat ini perkembangannya seperti apa untuk e-booknya? Ya, baik Pak. Jadi proses penerbitan kita selain dalam bentuk buku, kita juga menerbitkan dalam bentuk elektronik yang sering diistilahkan dengan e-book ya, disingkatnya itu. Kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak penerbitnya, pengunggah dari e-booknya itu dari Jogja, yang sudah kita jajaki sementara ini dari Jogja, dari Aksara Maya yang menggunakan aplikasi Moco. Nah, itu jadi jadi diharapkan nanti penulis yang ingin tulisannya, hasil karyanya itu diterbitkan dalam bentuk elektronik, jadi hanya dengan sebuah tab atau HP yang sekarang itu ya, seluler sekarang itu seperti membawa buku, bukanya begitu aja sudah bisa sampai dengan situ. Dan sekarang dalam masa proses, karena kan untuk yang istilahnya dalam masuk dalam internet ini ya, IT gitu ya, itu kan rawan terhadap pencurian dan sebagainya. Itu masih dalam tahap untuk dievaluasi sehingga benar-benar aman. Jadi seorang penulis apabila ingin menerbitkan dalam bentuk e-booknya juga merasa nyaman dan aman. Wah, jangan-jangan nanti kalau keluar gampang di copy paste ya. Ini untuk masa itu dari pihak yang penyelenggaranya itu sedang membangun sistemnya itu untuk lebih aman lagi. Gitu. Tapi saat ini sudah beredar ya untuk e-booknya. Ini bisa dinikmati di Android dan iOS ya. Iya. Oke, menarik sekali. Ternyata perkembangannya sudah sangat luar biasa ya pemirsa. Dan dari Pak Bambang sendiri, di websitenya sendiri bisa dibuka di mana nih kalau untuk pemirsa ingin tahu lebih detail mungkin tentang UNS Press, kemudian buku-bukunya apa saja gitu, bisa memberikan informasi. Jadi para pemirsa bisa melihat di website UNS Press, yaitu www.uns.ac.id. Itu berapa judul buku yang sudah ada di website ada, dan harganya di situ ada, jumlah halamannya berapa ada. Nanti kita kembangkan, ini belum, yaitu nanti setiap buku ada sinopsisnya, supaya pemirsa atau mahasiswa atau masyarakat umum bisa melihat, oh buku ini kira-kira isinya apa begitu. Dan ini sudah 1 tahun kita bekerja dengan menjual dengan online. Oke, online juga. Jadi ini yang banyak dari luar Jawa ini. Lebih murah kan, jadi harganya kalau di toko buku mungkin di tempat sana kan lebih mahal ya. Dengan online kirim jumlahnya, judul buku apa, berapa eksemplar, nanti tambah ongkos kirim, nanti sini pasti dikirim. Nah, ini yang membuat online ini. Nah, itu dan juga bisa diakses di websitenya juga ya Pak ya? Iya betul. Ini. Oke, ada penjualan lewat online untuk Anda yang punya keluarga di luar Jawa atau bahkan mahasiswa juga yang ada di luar Pulau Jawa. Anda bisa membuka websitenya di www.uns.ac.id. Oke, www.uns.ac.id. Di situ Anda bisa membuka jenis buku apa saja, dan kemudian kalau misalnya nih, ini kan tidak hanya satu jurusan tertentu, misalnya dari karya dosen fakultas hukum atau apa, berarti kan banyak sekali ya Pak ya? Betul. Ya. Ini sangat bisa mewadahi juga untuk mungkin dari tempat lain atau mahasiswa lain atau bahkan orang umum ingin tahu informasi tentang ini. Jadi nanti bisa dibuka di websitenya juga ya Pak? Betul ya. Jadi ini tim kami dari bagian penerbitan ditampilkan di website, sudah ada kelompok-kelompok. Ini kelompok kedokteran, kelompok pertanian, dan sebagainya sudah bisa melihat di website itu. Oke, penasaran deh, nanti mungkin saya bisa membukanya deh ya pemirsa. Nah, kita kembali ke mungkin program digital printing, Pak Budi ya. Mungkin bisa menjelaskan lagi sebenarnya sejauh ini UNS Press ini sudah meluncurkan program digital printing juga, dan program ini sejauh ini berjalan seperti apa? Untuk program digital printing di UNS Press itu kita sebagai sarana untuk meng-backup apabila ada dosen istilahnya yang sekiranya apabila mencetak dengan offset itu kan harus dengan jumlah yang banyak. Nah itu kita 150 ya Pak ya, 200 eksemplar itu dengan offset. Apabila mencetaknya sedikit kan harganya menjadi sangat tinggi kalau dengan offset. Nah untuk itu kita membackupnya dengan
sarana digital print yang sudah kita miliki. Jadi kita sudah punya mesin digital print, jadi minimal mencetak buku 10 eksemplar pun kita layani untuk itu. Jadi untuk dosen, mahasiswa atau dari pihak luar pun, karena kita juga melayani dari luar, ingin mencetakkan ya tetap kita terima bisa dengan 10 eksemplar bisa untuk melayani hal itu. Tepuk tangan dong, Bu Enes dulu. Sudah ada program digital printing juga Pak Bambang, keren banget. Kemudian nih Pak Bambang, kira-kira dalam tahun ini, kira-kira target atau apa yang ingin dicapai untuk UNS Press tahun ini? Mungkin apa yang ingin lebih dikembangkan lagi di tahun ini? Iya, saya senang misi daripada pimpinan kita, ya ini Pak Rektor Prof. Rafiq. Jadi UNS Press ini jangan hanya pada lokal atau nasional, nanti diharapkan tahun 2025 itu sudah go internasional. Amin ya. Ya, jadi ini kita tata, misal tadi Pak Budi menjelaskan antara offset dan digital ya. Jadi mesin offset itu memang bekerja dengan kapasitas, kalau di UGM atau yang lain itu paling tidak itu harus minimal 500 judul buku yang kita 200 yang terbitkan. Ya kita masih turunkan ya. Ya dengan adanya digital tadi 5 pun kita layani. Jadi kebalikan dari offset. Kalau digital itu jumlahnya besar itu lebih mahal. Nah, tapi kalau offset itu kalau jumlah besar murah, yang sedikit mahal. Nah, ini nanti dikembangkan. Jadi itu satu mesin digital yang hitam putih atau satu warna itu 1,4 M. Kalau yang nanti kita kembangkan nanti yang warna untuk cover itu hampir 2,5 M. Ya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui pimpinan itu respon sekali. Bahkan tahun ini nanti akan dikucurkan dana yang cukup besar, ya untuk membeli mesin-mesin offset yang baru, terus mesin-mesin digital yang berwarna dan sebagainya. Karena apa? Nanti kalau kita itu mau go internasional, kualitas harus dijaga. Nah ini tantangan. Dan ini saya lihat itu pasti ada kucuran dana, karena ini sudah dipegang oleh pimpinan. Berarti go internasional bukan hal yang mustahil, kayaknya tahun ini bisa tercapai deh. Ya kalau kita go internasional, ya kita levelnya itu sudah nasional dulu lah gitu. Jadi memang Pak Rektor itu mengharapkan, mendukung sekali. Iya, sudah mendukung sekali. Dan ini memang selain kita terbitkan, itu nanti juga membantu akreditasi universitas. Contoh ya, itu Mbak, tahun 2013 kita diakreditasi, itu kita dapat A, itu salah satunya adalah berapa dari karya penelitian dari LPPM dan berapa judul buku yang diterbitkan dari yang sudah ISBN dari UNS Press ini. Ini menyokong juga itu, di samping yang lain gitu ya. Akreditasi menyokong ini jadi karya-karya dosen-dosen itu juga dihargai. Karena ini masyarakat ilmiah kan kita, selain pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah kita itu menyuplai untuk itu, untuk mendukung itu. Nah rencana kita nanti ke depan, kalau tadi Mbak Rita ya saya sampaikan nanti pada 14 Agustus 89 itu kita berdiri. Jadi nanti Agustus kita itu ada katakanlah ulang tahun yang ke-26, kita nanti ada bedah buku. Kemarin Basar sudah kita ikuti dalam Dias itu, dan besok kita ada acara bedah buku dan syukuranlah di bulan Agustus. Agustus tanggal 14 Agustus. Berapa tahun ini berarti ya Pak ya? 89. 26 tahun. 26 besok ya 14 Agustus. Oke, kita tunggu apa kira-kira yang akan diselenggarakan oleh UNS Press ini di ulang tahunnya yang ke-20 Anda pemirsa. Dan kita lanjut lagi. Tadi Pak Budi sempat menyebutkan bahwa banyak bekerja sama atau pihak-pihak luar yang juga menjadi mitra untuk UNS Press juga. Mungkin bisa disebutkan, boleh disebutkan deh contohnya apa saja mitra, apa saja yang sudah bergabung, mungkin dari mana saja untuk penerbitan dan pencetakan ya, penerbitan dan pencetakan yang dengan level universitas yang seperti di Jawa Tengah dan DIY kita sudah dengan UGM Press, kemudian dengan UNY Press, dengan Universitas Sanata Dharma ya yang atau disingkat USD Press, UI Press,
itu sudah yang di Jogja. Kemudian yang di Jawa Tengah itu mulai dari UNES Press, kemudian IKIP PGRI Semarang Press, nah itu juga sudah. Kemudian dari Purwokerto pun juga sudah, Unsud Press. Kemudian Pancasakti Tegal sudah, Magelang juga sudah, yang Suka Senan Kasika. Ya, Suka juga. Yang dekat-dekat sini sudah. Yang dekat-dekat sini dengan Uniba Press, kemudian dengan Isi Press kita juga sudah melakukan kerjasama. Kemudian untuk kerjasama dari digital printing dan e-book, ini melibatkan dengar-dengar nih sampai di PT Astragrafia TBK Jakarta, berarti sampai tidak hanya di Solo, Jawa Tengah, berarti sampai juga Jakarta. Ya, sampai Jakarta. Juga, oh iya. Oke. Untuk perusahaannya kita kerjasama dengan PT Astragrafia TBK Jakarta, jadi kita disupport untuk permesinan digitalnya. Oke. Ya, karena mungkin mereka melihat sebetulnya One Express itu potensi, Mbak. Karena kan setiap tahun dosen itu pasti kan melakukan penelitian. Bekerja sama dengan One Express. Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin dari Pak Budi ada yang ingin disampaikan dan juga Pak Bambang, silakan. Dari Pak Budi terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah. Kesimpulan terakhir. Ya, nanti apabila dari pemirsa melihat logo seperti ini di buku itu, berarti itu terbitan dari One Express. Nah itu. Jadi One Express itu ada gitu. Ada. Jadi silahkan silahkan untuk menerbitkan. Silahkan menerbitkan dan mencetak buku di One Express. Terutama yang bapak-bapak dan ibu dosen yang ada di One Express yang setiap tahun melakukan penelitian, jadikanlah karya penelitiannya itu dalam bentuk buku teks dan dicetak di One Express. Oke, baik. Kemudian dari Pak Bambang, silakan. Iya, One Express bisa hadir, bisa maju berkembang itu karena masyarakat dan mahasiswa maupun dosen. Nah, marilah fasilitas yang diberikan oleh pimpinan kita dioptimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Musda Jateng DIY yang nanti 25 sampai 28 Mei ini menjadikan kita lebih erat hubungan antara perguruan tinggi, sehingga baik yang sudah tumbuh seperti UGM, ya seperti UNY dan sebagainya, baru yang akan tumbuh dan sebagainya, kita menjadi satu kesatuan, sehingga penerbit perguruan tinggi Indonesia nanti bangkit. Nah, sehingga mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Bambang, Pak Budi. Tepuk tangan sekali lagi untuk One Express. Terima kasih sekali juga untuk karyawan tim sukses One Express yang juga sudah turut hadir di sini. Terima kasih, dan juga pemirsa terima kasih juga sudah turut menyimak acara ini. UNS menyapa dari awal sampai akhir. Saya Rinita Gunawan. Marilah kita bersama-sama untuk mengoptimalkan juga ya, dan turut mendukung kemajuan dari UN Express untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, selamat sore TA TV, masa kini dan tetap berbudaya.